Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Di video sebelumnya, sebelum masuk di pembahasan ya, di video sebelumnya itu saya sudah membuat video sebelum ini, maksud saya tentang surat lamaran kerja juga, yang membahas sub-subnya itu ada pengertian, kemudian jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir atau yang ketiga itu fungsi surat lamaran pekerjaan, atau fungsi surat ya. Jadi di video kali ini yang saya akan bahas secara detail. Mohon disimak ya. Ini pembahasannya. Temanya isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran atau tujuan kita mempelajari isi dan sistematika ini, saya harapkan pertama kalian mampu memahami isi itu sendiri dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau ini Anda tahu isinya dan sistematikanya, otomatis mudah membuat nanti. Kemudian ini yang saya maksud, kalau sudah tahu isi dan sistematikanya, Anda otomatis mampu ya menerapkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dua tujuan pembelajaran ini mudah-mudahan tercapai ya. Mudah-mudahan Anda mampu memahami, atau mudah-mudahan Anda bisa ya, dengan adanya tujuan pembelajaran ini Anda mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan format yang ada atau yang dibenarkan. Kemudian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini ada dua ya subtemanya. Pertama itu isi surat lamaran pekerjaan, yang kedua sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini saya akan terangkan satu persatu ya. Mohon disimak. Pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan ini berisi tentang informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Kemudian yang kedua, tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini banyak. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Ini harus jelas di mana kita menulis surat itu dan kemudian tanggal berapa. Kemudian hal atau perihal. Hal atau perihal ini maksudnya perihal kita apa, misalnya surat lamaran kerja. Kemudian lampiran berkas. Lampiran berkas ini kalau ada dilampirkan sebagai bukti. Yang selanjutnya lagi, alamat yang dituju. Alamat yang dituju ini harus jelas. Karena kalau tidak jelas, otomatis surat itu tidak akan pernah sampai, atau dia istilahnya gimana ya, tidak akan pernah ke tujuan yang dituju. Yang selanjutnya lagi, salam pembuka. Salam pembuka. Salam pembuka ini harus sopan. Kemudian isi surat. Isi surat ini ada 4. Yang pertama itu paragraf pembuka itu sendiri. Paragraf pembuka. Kemudian isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Ini saya akan jelaskan secara mendetail nanti. Kemudian salam penutup. Sistematika berikutnya salam penutup. Kemudian terakhir, nama, terang pelamar, dan tanda tangan. Ini harus jelas namanya, maksudnya jelas tulisannya, mudah dibaca. Kemudian setelah itu tanda tangan. Ini ya contoh surat lamaran kerja.
Ini sengaja saya tulis dengan format yang salah, tetapi saya juga akan nanti langsung jelaskan mana yang salahnya atau saya langsung betulkan. Pertama, ini tanggal ya, tanggal surat ini biasanya ditulis di sebelah kanan atas. Ini format yang salah. Misalkan di Muara Wahau, 9, ini maksudnya tanggal 9, kemudian ada tanda penghubung bulan, kemudian ada lagi tanda penghubung tahun 2020. Nah, penulisan yang benar seharusnya di situ setelah misalkan tempat Muara Wahau, itu 9, kemudian spasi, baru bulan ditulis huruf ya, misalnya Agustus, kemudian spasi lagi, baru tahun 2020, itu pembenarannya. Kemudian hal lamaran pekerjaan ini sudah benar. Kemudian lampiran, lampiran ini tidak boleh ditulis seperti itu, LAMP, tetapi ditulis lengkap lampiran. Kemudian 3 ini juga tidak boleh ditulis seperti itu, tetapi harus ditulis menggunakan huruf 3 lembar, misalnya lampirannya 3 lembar ya. Kemudian selanjutnya, sistematika selanjutnya itu alamat surat kepada yang terhormat. Nah, kepada ini salah ya, tetapi langsung ditulis yang terhormat. Kemudian biasanya juga orang menulis nama sapaan ya, misalnya Bapak Direktur Siaga Mandiri misalkan begitu ya, tetapi itu yang tidak dibenarkan. Langsung saja enggak perlu enggak perlu ditulis Bapak Direktur, tetapi langsung yang terhormat titik kemudian spasi Direktur Siaga Mandiri Jalan Pendidikan nomor 100 Kabupaten Kutai Timur. Nah, itu yang dibenarkan. Kemudian di salam pembuka itu dengan hormat. Nah, dengan hormat ini pun masih salah penulisannya. Dengan hormat itu dengannya sudah benar karena dia menggunakan huruf kapital, tetapi hanya ini hormat, huruf awalnya ini masih salah, seharusnya di situ huruf kecil baru dibubuhi titik dibubuhi koma. Setelah itu paragraf atau alinea pembuka. Misalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini, kalau kita menggunakan tanda baca misalkan koma, berarti otomatis ini mempengaruhi gaya penulisan. Gaya penulisan maksudnya begini, misalkan nama. Nama ini di awal-awalnya ya, nama, tempat, tanggal lahir, jenis, status, agama, pendidikan, alamat, dan nama, nomor telepon maksud saya, ini semua huruf kecil. Awalnya ini semua huruf kecil kalau kita menggunakan koma di sini. Tetapi kalau dia menggunakan titik 2, format penulisannya menggunakan huruf kecil semua awalnya ini. Nah, ini ya formatnya seperti itu dalam surat penulisan. Nah, ini tanda baca ini mempengaruhi format penulisan identitas kita, isi surat kita. Nah, kemudian dengan ini menyampaikan menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ini biasanya surat lamaran ini adalah inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri maksudnya belum ada info-info yang didengar bahwa di dalam suatu perusahaan atau instansi, tapi dia berinisiatif sendiri untuk menulis surat kemudian mengantarkan atau melamar ke tempat itu. Nah, tetapi kalau kita misalkan mendapatkan informasi di koran atau di media elektronik lainnya atau di media-media lainnya,
ini harus jelas di sini. Media apa, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa harus jelas ditulis di sini maksudnya. Maksudnya harus ditulis di sini ya. Kemudian di lampiran, di lampiran seperti ini ya. Kemudian alinea penutup atau paragraf penutup ditulis begini. Dengan demikian permohonan ini saya sampaikan. Biasanya di sini atas perhatiannya, ada juga orang menulis seperti itu, tetapi itu format yang salah ya, sistematika penulisan yang salah, karena nya itu atas perhatiannya, nya itu kata ganti orang ketiga, tetapi yang menerima surat itu adalah orang kedua, berarti tidak sesuai. Orang kedua yang diharapkan menerima, tetapi orang ketiga itu kan tidak ada. Berarti salah kalau begitu ya. Jangan mengikuti langkah-langkah yang salah, karena pada akhirnya juga kita akan salah kalau mengikuti sesuatu yang salah. Ikuti yang benar itu belum tentu juga salah, belum tentu juga benar, tapi kalau ikuti yang salah pastilah salah akhirnya. Ini ya, seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini juga banyak kesalahan-kesalahan ya. Misalkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak orang menulis terima kasih banyak. Kalau begitu, kalau ada terima kasih banyak, berarti ada terima kasih sedikit. Ini ya yang perlu dipahami. Ini saja saya ucapkan terima kasih, cukup. Mau banyak mau sedikit, ini yang dibenarkan. Saya ucapkan terima kasih. Format saya ini masih salah ya, format saya. Apalagi tuh salam penutup. Salam penutup seharusnya saya itu hurufnya huruf kecil, baru kemudian tanda tangan, kemudian nama yang terang. Ini ya. Jadi kali ini saya sudah terangkan mulai dari awal materi ini sampai terakhir. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan video-video saya di berikutnya. Assalamualaikum, salam bahasa.